Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok C7 akan mempresentasikan dan juga mendemokan hasil dari tugas besar transaksi elektronik kami, yaitu melakukan implementasi aplikasi e-payment bernama Sulipan yang digunakan untuk melakukan transaksi pada toko buku. Nah, di sini latar belakang kenapa kita buat e-payment Sulipan Pay untuk toko buku BNI Banks. Toko buku ini sebelumnya itu hanya melayani untuk pembayaran secara tunai. Nah, di sini di zaman digital kita dituntut untuk menyediakan metode pembayaran secara elektronik atau e-payment secara cepat, aman, dan efisien serta praktis untuk pengguna pembelian buku toko buku BNI Banks. Nah, e-payment ini tidak hanya untuk meningkatkan kenyamanan pelanggan, tapi juga mempercepat proses transaksi dan meminimalisir resiko kesalahan pencatatan keuangan. Nah, oleh karena itu dilakukan dan dibutuhkan sistem e-payment yang terintegrasi dan user friendly untuk mendukung operasional toko buku secara efisien. Nah, jadi di sisi dari toko bukunya kita memiliki user dan juga ada admin. Nah, untuk menyambungkan toko buku dan juga Sulipan Pay-nya, kami memiliki server yaitu yang isinya API JSON dari toko buku untuk masuk ke Sulipan Pay. Di Sulipan Pay-nya juga kita memiliki dua, yaitu ada untuk user dan juga ada untuk admin. Untuk usernya sendiri itu memakai mobile Flutter dan juga untuk adminnya memakai web PHP. Nah, nanti disambungkan oleh server PHP kepada server toko buku. Selanjutnya, terdapat juga keamanan aplikasi pada e-payment Sulipan kami. Di antaranya yang pertama, menggunakan enkripsi data seperti pengamanan pada data pengguna untuk username dan juga password. Lalu kami juga menggunakan proteksi terhadap serangan DDoS. Selanjutnya ada penggunaan regex pada password. Ada juga validasi password, dan yang terakhir kami menggunakan anti-SQL injection yang digunakan untuk menghindari serangan dari SQL injection. Selanjutnya kami akan melakukan demo pada aplikasi toko buku kami dan juga Sulipan. Nah, selanjutnya di sini saya akan mendemokan mengenai e-payment Sulipan Pay. Di sini ada login dan registrasi. Jadi kalau misalnya login, user harus dipastikan telah registrasi terlebih dahulu dan masuk ke database agar bisa masuk ke dalam halaman home e-payment Sulipan Pay. Nah, untuk registrasi di sini tuh ada username, terus habis itu ada email, terus ada password dan nomor telepon. Jadi kalau misalnya ada satu text field yang nggak terisi, maka si proses dari backend itu nggak bisa ngeproses untuk registrasi usernya. Nah, di sini kita masuk username Ningning, terus emailnya ningning@gmail.com, terus habis itu kita masukkan PIN untuk registrasi. Di sini user harus ingat PIN di dalam registrasi tersebut karena akan dipakai untuk PIN isi saldo dan pembayaran. Terus ada notifikasi registrasi berhasil, maka masuk ke halaman login lagi untuk habis validasi registrasinya. Terus itu kita masukkan nomor telepon. Kita harus masukkan PIN yang sama dari registrasi sebelumnya. Terus ada pop-up login berhasil. Terus habis itu di sini terdapat fitur saldo, scan QR, history, dan account. Nah, untuk isi saldo di sini ada si user bisa pilih nominal yang diinginkan. Terus habis itu ini untuk scan QR pembayaran. Lalu habis itu ada history riwayat transaksi. Nah, untuk riwayat transaksi di sini user bisa download dan share ke beberapa share kayak misalnya WhatsApp, G Drive atau PDF dan segala macam, atau email. Terus habis itu bisa download juga agar tersimpan di dalam HP user. Terus habis itu ada account. Nah, di sini user bisa edit profile untuk username, email, nomor telepon, dan password. Nah, untuk password sendiri kita udah enkripsi di dalam aplikasinya untuk menjaga keamanan usernya. Terus abis itu, nah di account ini juga kita bisa ganti foto profile.
Terus habis itu nah, ini untuk foto akun yang terbaru. Terus habis itu untuk scan QR. Selanjutnya kita akan mendemokan bagaimana aplikasi Sulipan Pay melakukan pembayaran dengan cara men-scan QR dari toko buku Banabanks. Nah, jadi yang pertama itu kita pilih dulu buku mana yang akan kita beli dan kita lihat dulu jumlah yang akan dibelinya. Lalu tekan tambahkan ke keranjang. Setelah itu kita lihat menu keranjang di sini. Nah, di sini sudah ada buku yang akan kita beli dan kita langsung tekan check out. Nah, setelah itu kode QR-nya akan muncul dengan ada ID ordernya dan juga ada total pembayarannya yaitu 221 dan waktu QR-nya. Nah, Kita akan melakukan scan. Di sini untuk halaman setelah scan QR ada nama toko bukunya, terus habis itu ada nominal pembayaran, terus habis itu ada transaction ID dan nominal si hasil scan yang ada di dalam scannya tuh. Terus habis itu kita lanjutkan, terus habis itu ada konfirmasi pembayaran, lanjut bayar. Terus kita harus masukkan PIN sesuai dengan registrasi sebelumnya. Terus setelah itu klik konfirmasi, terus habis itu pembayaran berhasil. Nah, jadi nanti juga akan ada invoice ke toko bukunya, seperti yaitu kode QR-nya telah berhasil pembayaran berhasil dengan order ID dan juga total pembayaran. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana POV dari admin Sulipan Pay. Yang pertama, di halaman itu terdapat dashboard. Di sini akan terlihat seberapa banyak total invoice-nya, lalu seberapa banyak jumlah total transaksinya, lalu ada total penggunanya seberapa banyak. Lalu kita juga bisa melihat aktivitas terbaru dari aplikasinya. Lalu ada statistik untuk menjelaskan transaksi, invoice, dan juga pertumbuhan pengguna. Selanjutnya, di sini terdapat penjelasan lebih lengkap terkait invoice, di mana bisa ditampilkan di dalam tabel itu ada ID pengguna, ID transaksi, jumlah, dan juga dibuat transaksinya itu di tanggal berapa. Terdapat tahun, bulan, tanggal, dan juga jamnya. Selanjutnya terdapat detail transaksi, di mana terdapat ID pengguna, tipe transaksinya, statusnya, dan juga waktu transaksinya. Selanjutnya, untuk di web novel Banabanks ini, jadi di sini itu ada halaman dashboardnya, ada novel-novel yang disediakan. Lalu ketika kita memencet detail dan juga menambahkan ke keranjang, nah di sini nanti akan terlihat apa saja yang akan kita beli. Nah, setelah muncul QR-nya, nah nanti QR-nya itu akan masuk pada web Sulipan Pay atau server Sulipan Pay melalui server gateway yang telah kami buat dan akan mengembalikan ID transaksi melalui data JSON kepada server, lalu menunjukkan QR-nya dan menampilkan QR-nya pada aplikasi toko buku. Nah, untuk data JSON-nya yang data JSON history berhasil melakukan payment-nya seperti ini, ada ID transaksi, ID pengguna, transaksi type, waktu transaksi, status, saldo. Nah, ini akan tersimpan pada web toko buku, juga akan tersimpan pada
admin di Sulipan Pay dalam menu transaksi. Sekian penjelasan tugas besar kelompok kami yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.